Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Siswa Digitongkoy. Salam sehat di channel saya Siswa Digitongkoy ya. Sebelumnya dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat, sukses dan selalu menjaga protokol kesehatan. Nah, kali ini saya akan membahas tentang perbedaan apa itu mandau, pisau ambang dan pisau ladok ya. Karena di dalam budaya masyarakat Dayak, terkhusus Dayak Ngaju, karena sekarang lagi viral-viralnya di media sosial mengenai mandau teman-teman ya. Saya tidak akan membahas mandau itu lebih rinci, tapi saya hanya membahas tentang penggunaannya aja ya, penggunaannya aja setahu saya ya, setahu saya. Jadi sebelumnya saya akan perkenalkan dulu. Nah, ini teman-teman, ini namanya pisau ambang ya. Nanti saya akan jelaskan sedikit ya. Saya nggak usah jelaskan lebih rinci karena kita sudah mengetahui mungkin ya dari video-video yang lainnya ya. Nah, ini namanya pisau ambang ya. Nanti saya jelaskan apa gunanya. Kalau yang ini namanya pisau ladok ya, kami bilang ladok. Nah, pisau ladok ya, atau parang ladok. Kalau yang ini tadi parang ambang. Pisau itu parang. Oke. Nah, kalau mandau itu mungkin kita sudah mengetahui ya. Kalau mandau itu seperti ini ya. Ini mandau ya. Nah, ini saya punya dua mandau ya. Karena saya punya dua anak laki-laki. Dan mandau ini nanti akan saya berikan kepada anak saya yang laki-laki ya. Oke, kita mulai ya. Nah, ini mandau ya, teman-teman. Oke. Mandau ini kalau di masyarakat Dayak Ngaju biasanya itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan adat ya. Misalnya acara tiwa, habis itu untuk potong pantan, untuk saat kita menerima tamu itu ya, ada namanya pantan itu ya, potong pantan ya. Habis itu untuk menari, bisa juga ya, untuk tarian mandau. Dan untuk ritual-ritual yang lainnya ya. Dan biasanya ketika kita menangking mandau, kami bilang itu menangking ya. Menangking itu seperti ini ya. Jadi memasang mandau itu ya. Nah, di sini ya. Ini namanya nangking teman-teman. Bahasa Dayaknya itu nangking ya. Jadi biasanya kalau kita pasang atau kita tangking di pinggang, tidak melulu negatif ya artinya ya. Itu juga simbol bahwa kita menjaga adat dan budaya. Biasanya kalau mandau dia pasti ada rambut di sini teman-teman. Nah, ini salah satu beda yang mencolok karena lucu ya kalau di pisau ambang ini kita pasang rambut ya. Nah, ini lucu ya. Ataupun di pisau ladok ini teman-teman ya. Lucu ya kita pasang. Ini biasanya ada rambutnya. Ini ada arti tertentu ya. Ini sulatnya, ini juga kami bilang sulat ya. Ini juga ada makna arti tertentu ya. Ini juga ya. Nggak mungkin kalau pasang seperti ini di pisau ladok atau pisau ambang teman-teman ya. Dan biasanya juga mandau itu ada ini ya. Ini punya saya nggak ada apa namanya, nggak ada isinya ya. Langgenya ya, kami bilang itu langgenya. Nah, ini juga mandau biasanya dibuat sebagus mungkin ya, ini dibuat sebagus mungkin. Dan perbedaan yang mencolok, bahan pembuatan mandau itu biasanya itu dari besi yang sangat kuat ya. Besinya itu harus dan sangat kuat. Bisa kita pakai bar sinso ya, besi bar sinso ataupun permobil ya, ataupun pakai besi-besi yang lainnya ya, yang kuat. Kalau punya saya ini, saya pernah coba ketika saya mencoba apa namanya, paku ya. Saya coba pakai mandau ini, pakunya patah ya. Saya pernah coba. Jadi mandau ini pun apa namanya, pasti ada ukiran-ukiran yang menarik ya. Nih, sininya ya teman-teman.
itu dia mandau ya. Nah, jadi kalau mandau itu seperti itu. Nah, ini bisa dengarkan lagi mandau yang satunya ya. Ini ada rambutnya juga ya. Jadi lucu kalau di pisau ambang itu ada rambutnya ya. Aneh ya. Ataupun pisau ambang itu dibuat ukiran seperti ini tuh jarang ya, nggak ada ya. Kalau langgengnya ini pisau kecil seperti ini biasanya di pisau ambang mungkin ada ya, kalau punya saya nggak ada. Jadi ini ya. Nah ini, kalau saya punya mandau ini memang rata-rata mandaunya ini warnanya agak gelap ya, karena pakai besi tua, kayak keratan gitu ya. Memang seperti ini ya dari awal pembuatannya itu. Jadi saya nggak ataupun jarang saya asah ya, karena ini memang tajam ya. Tapi ini saya pakai plester karena pernah digunakan untuk menari, jadi pakai plester. Jadi teman-teman, ini mandau ya, kegunaannya sudah jelas tadi ya. Nah kalau pisau ambang, kita letakkan sini dulu. Nah kalau pisau ambang, pisau ladok dulu ya. Nah biasanya pisau ladok ini kegunaannya bisa untuk cari kayu ya, bisa untuk kita nebas kayu atau nebang kayu atau cari kayu. Dan biasanya bentuk ininya seperti ini, karena agar nyaman kita pakai. Karena ini kan penggunaannya sehari-hari ini ya, harian ya. Dan biasanya juga pisau ladok ini bisa juga untuk membersihkan pekarangan ya, seperti rumput-rumput dan lain-lainnya. Biasanya seperti ini dibuatnya. Atau untuk membersihkan rumput-rumput di ladang ya. Kalau ini identik dengan untuk pembersihan rumput-rumput di ladang ataupun kayu-kayu yang agak kecil ya. Mungkin seukuran lengan ini ya biasanya. Dan ini hampir tiap hari diasah. Kalau mandau tadi nggak mungkin tiap hari diasah, karena kalau kita mengasah mandau itu untuk orang-orang tertentu dia ada hari ataupun ada ritual tertentu ya. Punya saya itu jarang ya, hampir nggak pernah saya asah. Kalau pisau ini, pisau ladok ini ya, parang ladok ini ya bisa setiap hari kita asah, karena ini memang sering digunakan ya. Ini pisau ladok ya. Nah kalau pisau ambang dia itu lebih besar. Nah pisau ambang ini hampir sama dengan pisau ladok kegunaannya teman-teman, kurang lebih. Cuma kalau ini biasanya untuk menebang kayu yang agak besar, agak mirip seperti mandau ya, cuma biasanya ini lebih besar ya. Kalau saya suka pisau ambang itu yang besar. Ini tiga ya, panjang. Nah, dan ini biasanya seperti ini saja bentuknya. Ini untuk nebang kayu-kayu yang besar ya, untuk nebang bambu. Nah ini kuat nih ya. Dan ini pun setiap hari diasah. Nah kalau orang Dayak itu kalau mau pergi ke ladang, mau pergi ke acara tetangga, misalnya tetangga itu lagi mau bikin acara, lalu dia memasak babi ataupun memasak sapi, pasti bawa ini biasanya untuk membantu membantu mendirikan pondok misalnya di samping rumah tempat memasak ya, ataupun untuk iris-iris daging itu ya, tulang-tulang ya, ini bisa nih ya. Nah ini ya perbedaan mendasar antara tiga jenis ini ya. Nah jadi kalau ketemu orang Dayak, terutama Dayak Ngaju, bawa pisau seperti ini yang biasa teman-temannya, bawa baik dia ladok ataupun pisau ambang biasa ya. Berarti memang karena kami identik dengan pekerjaan kami itu di hutan ya. Jadi terbiasalah seperti ini ya. Nah kalau ketemu orang Dayak Ngaju yang membawa ini, nah berarti dia itu mau ada kegiatan adat ya, gitu ya, ataupun ada kegiatan-kegiatan tertentu yang berhubungan dengan adat dan budaya ya teman-teman ya. Nah, jadi mungkin jelas sudah ya teman-temannya.
apa itu beda mandau, apa itu beda pisau ambang dan ladok ya. Nah mungkin di video saya kali ini hanya segitu saja sesuai dengan pengetahuan saya teman-teman ya, yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau ketemu orang Dayak nangking ini atau membawa ini itu biasa, karena sehari-hari memang membawa ini untuk bekerja. Kalau ketemu orang Dayak membawa mandau pun ya biasa, nggak ada yang ini, karena memang sudah tradisi adat budayanya ya. Berarti mungkin ada acara adat dan acara lain-lainnya. Jadi mungkin itu untuk pengetahuan kita aja teman-teman ya, karena bagi kami ini adalah kehidupan ya. Karena tanpa ini kami tidak bisa bekerja apa-apa, karena khusus untuk kami yang kerjaannya di hutan ya. Oke, ini sudah paham teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan silakan di komen di bawah ya. Jangan lupa hidup sehat, jangan lupa subscribe, like, comment, share video ini, dan salam dari saya siswa di Citongkoy. Maaf kalau ada yang kurang ataupun ada kata-kata yang salah ya. Terima kasih, salam sehat. Jadi saya